Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fasih Raga dari kelas C1 mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjadi Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani MPD. Di sini kami ingin menjelaskan suatu bab dari kitab Akhlaqil Banin juz 1 karya Syekh Umar bin Ahmad Barojja. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatahallaqul walad? Satu, yajibu 'alal waladi an yatahallaqu bil akhlaqil hasanati min sighari lita'isha mahbuban fi kibarih yarda anhu rabbuhu wa yajibu ahluhu wa jami'un nas. Dua, wa yajibu alaihi aidan an yabta'ida anil akhlaqi qabihah kay la yakuna makruhan la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu wa la ahadun minan nas, yang artinya bimadza yatahallaqul walad, dengan apa seorang anak harus berakhlak? Nomor pertama, seorang anak wajib menghiasi dirinya dengan akhlak, perilaku sopan santun itu sejak kecil, supaya ketika seorang anak itu dewasa atau sudah besar, nantinya ia akan hidup dalam keadaan yang dicintai, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh keluarganya, disayangi oleh keluarganya, dan disukai oleh semua manusia, disayangi oleh teman-teman, disayangi oleh yang lainnya. Pada nomor 1 itu mengajarkan kita bahwa pendidikan akhlak, adab, sopan santun, tata krama itu harus dimulai sejak dini, sejak kecil. Supaya apa? Supaya anak itu dibiasakan dengan perilaku yang baik, dibiasakan dengan sopan santun, akhlaknya baik, jujur, hormat kepada orang tua, baik ke sesama, ke teman, hormat ke guru, supaya itu akan menjadi baik ketika seseorang itu dewasa dan akan mendapatkan ridho Allah, supaya ketika dewasa ini anak ini mendapatkan perilaku yang baik juga, dicintai oleh teman-temannya, dicintai oleh tetangganya, disayangi oleh orang tuanya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti pada nomor 2 ialah seorang anak juga harus menjauhi sifat-sifat buruk, menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, supaya ketika ia dewasa ia tidak dibenci oleh teman-temannya, tidak nakal, supaya ketika dewasa ia tidak karena kalau anak ini buruk akhlaknya, itu akan dibenci oleh Allah SWT, akan dibenci oleh orang tua, dan Allah tidak meridhoinya itu. Nanti teman-temannya menjauhi ketika akhlak dia buruk, tidak mempunyai akhlak, dan yang lain manusia juga tidak menyukainya. Sifat-sifat buruk itu ialah contohnya seperti tidak jujur, akhlaknya buruk, berani kepada orang tua, menentang gurunya, malas, kasar, sombong, suka menghina, suka mengejek. Nah, seperti itulah contoh-contoh
akhlak-akhlak buruk yang harus dijauhi oleh diri kita dan yang lainnya, supaya kita mendapatkan ridho orang tua, ridho guru, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.